Seandainya ada tawaran menteri untuk Mas Anies, bagaimana Mas Anies? Mau atau tidak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Sahabat Hendris, baru-baru ini ramai diperbincangkan apakah Bapak Anies Rashid Baswedan itu nantinya akan bergabung di kabinet Prabowo Subianto ataukah tidak. Di sebuah wawancara di Metro TV, Anies Baswedan berhasil keluar dari pertanyaan jebakan dari host TV. Seandainya ada tawaran menteri untuk Mas Anies, bagaimana Mas Anies? Mau atau tidak? Saya tidak mau berspekulasi. Kenapa saya berspekulasi? Ini kepatutan. Wong yang berhak menawarkan aja belum menyampaikan, masa saya jawab? Coba, kalau saya jawab, ya saya bersedia. Terus yang benar, memang kami menawarin. Terus kalau saya jawab, saya tidak bersedia. Memang kami menawarin. Betul tidak? Kepatutan. Makanya saya ingin jaga kepatutan itu. Kepantasan. Hormati proses. Pak Anies Baswedan mengatakan hal yang serupa. Kalau dia kemungkinan besar tidak masuk dalam. Di saat sekarang ini sudah gonjang-ganjing, saya ditanyain terus, Pak Anies mau gabung kabinet apa tidak? Ya, tidak setuju. Nah terus saya bilang, saya ikut kitchen kabinetnya istri saya aja. Iya, loh, tapi gini, kalau saya jawab sekarang nih, oh iya, saya tidak mau ikut. Terus yang sana bilang, memangnya ditawarin? Ini GR bener sih. Memang ditawarin? Gaya, nggak mau, kita nggak nawarin. Tapi kalau kita bilang iya, bersedia, memangnya ada tawaran? Jadi saya bilang, saya akan jawab ketika ada peristiwanya. Tapi kalau jika-jika saya tidak mau jawab, saya katakan saya akan terus berada di jalur perubahan. Kan jalur perubahan itu bukan soal kabinet dan tidak, betul tidak? Iya. Jadi jangan dibelokkan begitu, sekedar subra sama kabinet dan tidak. Kenapa? Gagasan perubahan kita jauh lebih besar daripada urusan berada di dalam dan di luar kabinet. Jadi kami berencana untuk menjaga silaturahmi ini. Berbeda dengan cawapresnya, ya Bapak Muhaimin, yang sudah pasti itu akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Sebenarnya ini juga sudah pernah diprediksi, prediksinya seperti ini. Pasangan calon wakil presiden pendamping Anies, yaitu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dikatakan punya peluang merapat ke kubu Prabowo. Ray menyatakan Muhaimin, sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, kemungkinan akan memilih untuk mengutamakan kondisi partainya dan tidak menjadi oposisi. Cak Imin dan PKB punya potensi untuk bergabung serta dengan pemerintahan Prabowo. Kalau Imin karena ketua parpol. Ikut berkuasa akan bisa menjaga stabilitas parpol, ucap Ray. Apalagi, kata dia, PKB memiliki daya tawar yang kuat karena punya komposisi suara cukup besar di pemilu 2024, yaitu urutan keempat di legislatif. Kalau Pak Anies, karena bukan orang partai, kemungkinan besar untuk diajak koalisi akan sangat susah, ya kan? Apakah nanti untuk menjabat? Kalau saya mungkin sama dengan pendukung Pak Anies Baswedan mengatakan kalau bisa jangan bergabung gitu ya. Nah kalau saya melihatnya, ini mungkin surat terbuka untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Tahu nggak kenapa PKB, kemudian PKS dan juga Nasdem itu mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan di pemilu 2024 ini? Tentu saja Pak Anies Rashid Baswedan itu punya nilai jual, bargaining untuk bisa menang, ya. Apalagi namanya Pak Anies Baswedan itu di masyarakat itu sangat-sangat dielulukan masyarakat, ya. Sosok yang mungkin diidam-idamkan menjadi pemimpin Indonesia masa depan.
Kenapa demikian? Karena beliau memimpin Jakarta itu, ini boleh tidak setuju ya, tapi kalau pandangan saya pribadi dan mungkin pandangan teman-teman yang lain, dia memimpin Jakarta itu sukses banget guys. Bener nggak? Sukses. Coba lihat Jakarta, perubahannya bagaimana. Belum lagi wewenang yang diberikan untuk masyarakat di Jakarta. Tapi kan pas pemilu kemarin kalah. Nah, kalahnya itu kan kenapa? Apakah benar masyarakat tidak mau memilih dia atau karena ada sesuatu? Nah, buktinya kan udah banyak, guys ya. Nanti mungkin di kubu sebelah mengatakan, di DKI aja dia kalah gitu kan. Pandangan saya, dalam jangka waktu kurang lebih setahun setengah lah ya, pasca Pak Anies Baswedan itu tidak lagi menjadi gubernur ya, ex-gubernur Jakarta, kemudian dia sudah mulai bersosialisasi, kemudian ikut kampanye, taruhlah setahun setengah lah ya, setahun lebih lah ya. Itu saja Pak Anies sudah bisa mengguncang politik Republik ini, ya, mengguncang lawan ya kan, setahun setengah, setahun lebih loh ya. Bahkan lawan terkesan pontang-panting berbagai macam trik untuk bisa menang. Benar nggak sama Hendris? Bagaimana nanti ke depannya, mulai dari sekarang ini ya, Pak Anies sudah mempersiapkan diri kurang lebih 5 tahun ke depan, itu bagaimana dahsyatnya kepemimpinan ataupun nilai jualnya Pak Anies Baswedan 5 tahun ke depan. Benar nggak sama Hendris? Kemarin baru setahun lebih, itu sudah membuat panik para kubu lawan. Berbagai macam trik dilakukan untuk bisa menang. Di MK sudah kita saksikan. Ya, walaupun gugatan CG tadi tolak, ya kan? Tapi kita melek ya kan. Mudah-mudahan ya seperti acara Desak Anies kabarnya ini akan dilanjutkan. Hari ini kalau nggak salah Pak Anies Baswedan ke Aceh dan juga Gus Muhaimin. Jadi kalau koalisinya mungkin sudah bubar guys ya, tapi tema perubahan itu tetap dilakukan ya, tetap diperjuangkan ya. Pak Anies mungkin juga sejalan dengan koalisi sebelumnya ya kan, dengan beberapa partai dan Gus Muhaimin. Ya, seandainya Desak Anies kan sebuah program yang luar biasa ya, luar biasa menurut saya. Bagaimana anak-anak muda suka banget acara ini, termasuk saya juga suka banget acara ini karena memberi value yang baru kepada masyarakat. Yang biasanya kan kita ketahui bersama kalau kampanye ngundang artis ya kan, joget-joget ya enggak, ya kan. Nah ini enggak, ya, dialog interaktif, ya, itu saja dengan Desak Anies itu aja sudah mencuri perhatian publik, ya. Kalau misalnya, ya banyak netizen mengatakan kalau pemilu kemarin fair, sudah dipastikan Anies Baswedan itu bisa menang. Iya nggak sama Hendris? Ya, cuman kan memang ya kita ketahui bersama lah ya kan. Bayangkan dari sekarang 5 tahun ke depan Pak Anies benar-benar prepare, mempersiapkan dalam tanda kutip mencuri hati masyarakat, mencuri hati pemilih. Wow, akan kita lihat nanti bagaimana dahsyatnya ya Pak Anies Baswedan ini ke depannya. Nah, mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini punya kesempatan yang banyak Pak Anies Baswedan meramu berbagai macam acara untuk memilih, memikat para hati pemilih, ya kan? Tidak hanya segmen, mungkin kalau kemarin kita perhatikan segmennya Pak Anies Baswedan itu segi level pendidikan, dan nanti bisa juga menyentuh ke masyarakat menengah ke bawah. Kalau kemarin kan menengah ke atas ya, kalau nanti bisa akan menyentuh menengah ke bawah. Apalagi kalau masyarakat nanti diperlihatkan, dipertontonkan misalnya program atau kabinet Prabowo Gibran ini kurang puas gitu ya, maka sudah dipastikan masyarakat akan dengan sendirinya mencari figur yang baru ya, yang relevan, yang bisa mereka percayai untuk bisa memimpin bangsa Indonesia ke depan. Setuju nggak sama Hendris? Itu feeling saya ya. Jadi nanti kalau misalnya seandainya kabinet Prabowo Gibran 5 tahun ke depan kurang merasa puas di masyarakat, maka figur Pak Anies ini akan kembali naik. Apalagi dia mempersiapkan
segala sesuatunya sejak sekarang, sejak dini ya, sejak dini untuk menggait, memikat hati para calon pemilih ke depan, ya kan? Semua kalangan, menengah ke bawah, menengah ke atas, ya kan? Mudah-mudahan nanti nextnya pemilu kita tidak seperti ini, ya. Mana tahu nanti pemilu akan lebih bagus, ya kan? Konsepnya, caranya, ya, dan lain sebagainya, ya nggak Sahabat Henris? Maka peluang Pak Anies Baswedan 5 tahun ke depan itu akan sangat besar, bisa memimpin bangsa Indonesia ke depan. Ini pendapat saya ya, boleh setuju boleh tidak. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan komen di bawah. Kita kan boleh punya pandangan, boleh beda pendapat guys ya. Ini kita negara demokrasi. Jadi ini surat terbuka untuk Pak Anies Baswedan. Tetap stay meneruskan tema perubahan ke depan, konsisten, persiapkan dari sekarang acara Desak Anies, kemudian nanti mungkin bisa juga ketemu rakyat petani, ya kan. Dia waktunya panjang nih, 5 tahun loh guys ya, mendekati para pemilih, ya kan. Terus juga selain itu Pak Anies juga mendekati, otomatis kalau Pak Anies punya nilai jual yang tinggi, maka partai-partai itu akan datang dengan sendirinya untuk berkumpul bersama dengan Pak Anies. Setuju nggak Sahabat Henris? Itu pandangan saya ya. Bagaimana pandangan kalian semua? Mudah-mudahan ke depan kita menjadi Republik Indonesia yang lebih baik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja video kali ini Sahabat Henris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.